Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ini kita kembali bisa hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majelis ini senantiasa mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke ayat kepenggalan berikutnya, ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Sungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu 'alaihim thumma 'amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menguraikan tafsir ayat tadi di dalam kitabnya. Yadhkuru ta'ala annahu akhadhal uhuda wal mawathiqa ala bani Israil ala sam'i wa ta'ati lillahi wa lirasulih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia telah mengambil janji al-uhud wal mawathiq. Ini sebenarnya sama artinya. Al-uhud wal mawathiq, al-uhud jamak dari ahdun, al-mawathiq jamak dari mawthuq, janji yang dikuatkan ke atas Bani Israel untuk mereka mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fanaqadu tilkal uhuda wal mawathiq. Tapi mereka kemudian merusak janji-janji tersebut. Jadi sejarah Bani Israel sepanjang zaman mereka merusak janji. Gak ada ceritanya Bani Israel, lebih khususnya lagi Yahudi, memenuhi janji itu gak ada sejarahnya.
Makanya yang berlaku di Palestina sekarang, para pejuang Palestina udah gak mau lagi banyak janji-janji dengan Israel. Baru saja perjanjian gencatan senjata disepakati paginya, sorenya udah nyerang lagi. Dan itu selalu berulang. Makanya sekarang janjinya mau apa, dengan syarat senjata Hamas dilucuti, itu nggak sebodoh itu Hamas itu. Udah tahu watak dari orang-orang Yahudi itu, track recordnya buruk dalam urusan janji. Wattaba'u ara'ahum wa ahwa'um. Yang kemudian orang-orang Bani Israel tadi mengikuti pendapat mereka sendiri dan hawa nafsu mereka sendiri. Ini suka-suka. Ayat ya ayat, dalam prakteknya mereka seringkali bertindak di luar dari ayat-ayat suci yang ada dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil. Tapi kalau diajak untuk beriman kepada Al-Quran, mereka ngakunya, tapi sudah punya Taurat, sudah punya Injil. Padahal Taurat khususnya itu mereka tidak amalkan dengan konsisten. Wa qaddamuha 'ala syara'i', dan mereka mendahulukan hawa nafsu dibanding syariat. Jadi syariat itu nanti kalau ada aturan-aturan syariat sesuai dengan keinginan mereka, mereka ambil. Kalau bertentangan dengan pendapat mereka, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ya'khuduna bi ba'dil kitabi, yu'minuna bi ba'dil kitab, wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Itu adalah sifat Bani Israel, sifat Ahlul Kitab. Yang seyogianya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW tidak punya sifat yang seperti itu. Kalau punya, ya berarti mirip-mirip dengan Ahlul Kitab. Ya, jadi milah-milah gitu. Yang cocok di hati diambil, yang tidak cocok ya ditolak. Ambil membangga-banggakan ajaran Islamnya, ya saya Muslim. Tapi kenyataannya memilah-milah ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang diambil cuma yang umum-umum saja. Sholat ya sholat, puasa ya puasa. Tapi dalam urusan-urusan lain nggak mau ikut. Sebagian mereka menganggap bahwa urusan Islam itu hanya ada di masjid, hanya ada di majelis taklim. Kalau sudah di tempat kerja, jangan bawa-bawa Islam lagi. Itu adalah perangai Bani Israel yang seperti itu. Fama wafaqahum minha qabiluhu wa ma khalafahum radduhu. Mana ajaran kitab suci mereka yang cocok, mereka ambil. Tapi kalau yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Jadi hawa nafsu mereka di atas kitab suci. Perangai mereka mengikuti apa yang ingin mereka lakukan. Mau sesuai dengan kitab suci, mau bertentangan. Kalau kebetulan sesuai, mereka ngaku-ngaku ini ajaran Taurat. Walihada qala ta'ala, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Jadi setiap datang rasul kepada mereka, nabi, di sebagian riwayat ada jumlahnya ada sekitar 8 ribuan orang.
50%-nya dari Bani Israel. Ini banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Yang kemungkinan rasul-rasulnya pun yang pasti rasul utamanya dari Bani Israel, ya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa tentunya. Sebelumnya nenek moyang mereka Yakub alaihissalam itulah yang disebut Israel. Keturunan-keturunannya ya Bani Israel. Bani Israel itu siapa saja? Kalau secara harfiah ya Nabi Ismail, Nabi Ishak itu Bani Israel. Maksudnya keturunan dari Israel. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub punya 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Tapi yang diakui sebagai Bani Israel adalah dari keturunan Ishak. Ya. Maaf ya, Ishak di atasnya ya, Ishak Yakub ya. Di bawah Yakub ini ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin dan 10 orang saudara mereka. Jadi 12 orang. Dari 12 ini berturunan ke bawah. Nah, di bawahnya itu banyak sekali nabi-nabi. Di antaranya rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Di bawahnya itu ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, belum lagi nabi-nabi yang di luar yang wajib kita imani, yang 25 orang rasul itu. Di situ ada Nabi Hizqil, ada Nabi Daniel, ya, ada Nabi apalagi Amun. Jadi banyak sekali Nabi Harun yang membantu Nabi Musa alaihissalam. Jadi sangat banyak sekali Nabi. Setiap ajaran Rasul yang sesuai mereka ambil. Tapi kalau Rasul-Rasul itu kebanyakan mereka dustakan, mereka lecehkan. Di depannya iya, di belakang lain lagi. Kalau itu Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Harun, mereka berani sama Nabi Harun. Kalau sama Nabi Musa, di depan Nabi Musa mereka nggak berani macam-macam. Karena mereka tahu Nabi Musa ini ya perawakannya itu tinggi besar. Ya, rambutnya keriting dalam beberapa riwayat. Sekali pukul mati orang. Cukup sekali pukul aja mati orang. Itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka segan sama Nabi. Tapi kalau Nabi Harun, di depan Nabi Harun mereka menyekutukan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah bersama 70 orang Bani Israel. Ya, jadi Nabi Musanya gaib ya. Berapa hari itu? Arba'in ya, 40 hari. Nabi Musa bermunajat meninggalkan Bani Israel dan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Harun. Ya, ketika Nabi Musa sedang tidak ada, di depan Nabi Harun berani mereka menyekutukan Allah, ya, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan itu di depan Nabi Harun. Tapi ketika di zaman Nabi Daud mereka nggak berkutik. Depan Nabi Daud mereka nggak berkutik, apalagi di depan Nabi Sulaiman. Jangankan Bani Israel, jin-jin pun ikut kata Nabi Sulaiman. Gak ada yang berani menyelisihi aturan dari Nabi Sulaiman. Semuanya beribadah kepada Allah. Kalau ada manusia di zaman itu yang tidak menyembah Allah, diperangi oleh Nabi Sulaiman. Bagaimana yang terjadi pada Ratu Saba, kerajaan Saba yang ada di Yaman, yang pada akhirnya beriman kepada Allah. Sebagian dari nabi-nabi mereka berhasil bunuh yang tadi didustakan atau dilecehkan. Sebagiannya lagi kalau mereka mampu mereka bunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mereka bunuh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam hampir saja terbunuh. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat
ke langit. Wa hasibu alla takuna fitnatun ay hasibu alla yatarattaba lahum syarrun ala ma sana'u. Mereka mengira tidak ada konsekuensi dari kejahatan mereka terhadap para nabi itu. Semua akan baik-baik saja. Fatarattaba, ternyata ada konsekuensinya. Wahwa, yaitu annahum amu anil haqqi wa sammu. Mereka menjadi buta dari kebenaran, mereka tidak melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka. Padahal kebenaran, tapi mereka seolah-olah tidak mengetahuinya. Allah jadikan mereka tidak dapat melihat kebenaran itu. Wa sammu fala yasma'una haqqan. Dan mereka tuli, menjadi tuli sehingga tidak dapat mendengarkan suara kebenaran. Walayah taduna ilaihi, dan tidak bisa mendapatkan petunjuk kepada kebenaran itu. Ya, kebenaran ada di hadapan mereka, tapi mereka seolah-olah tidak dapat melihatnya dan tidak dapat mendengar suara kebenaran itu. Nah, inilah bahayanya ya, karena ini ayat Al-Quran. Konsekuensi ini berlaku sampai akhir zaman. Bukan hanya kepada Bani Israel. Bukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, kepada umat Islam pun ini berlaku. Siapapun yang menyelisihi kitab suci, siapapun yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW, padahal dia ngerti, padahal dia paham, tapi dengan sengaja menyelisihinya, azab yang Allah akan timpakan di dunia adalah dia semakin tidak mengenali kebenaran. Ya. Hatinya tidak peka terhadap kebenaran. Padahal kebenaran itu ada di depan matanya, tapi dia tidak bisa mencernanya. Susah baginya untuk memilah mana yang kebenaran, mana kebatilan, nggak bisa dia. Ya. Dan suara-suara kebenaran, walaupun sudah terucap di mana-mana, seolah-olah dia tidak bisa menangkapnya. Itu adalah dampak dari menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Dan itu adalah azab yang sangat berbahaya, tapi yang merasakannya menganggap itu biasa-biasa saja. Karena tidak berdampak secara fisik. Ya. Jadi bukan kalau nggak ikut dia akan sakit, kalau nggak ikut dia akan mati. Nah, seperti itu. Orangnya masih ya, seolah-olah normal. Padahal azab Allah sedang mengenai dia. Gitu. Hatinya keras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Akan menjadi hati seperti hatinya Bani Israel. Keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Karena setiap kali suara kebenaran dan kebenaran itu ada di depan mata mereka, mereka pura-pura nggak tahu. Lama-lama Allah jadikan mereka sama sekali nggak tahu. Padahal ada depan mereka. Mereka tidak bisa mencernanya. Taballahu alaihim ay mimma kanu fihi. Kemudian Allah menerima taubat mereka ketika mereka bertobat dari sikap mereka itu. Amu wasammu ba'da dzalika. Tapi kemudian diulangi lagi dan mereka menjadi buta dan tuli lagi. Katsirum minhum amu wasammu katsirum minhum, ya. Banyak di antara mereka yang kembali buta dan tuli. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang mereka lakukan. Al-muttali'un alaihim wa alimun biman yastahiqul hidayata mimman yastahiqul riwayata minhu. Allah meneliti mereka ya, dan mengetahui
Siapa di antara mereka yang berhak dapat hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan, Allah sangat tahu. Pengetahuan Allah presisi. Hidayah itu mahal. Dan dampak dari tidak mendapatkan hidayah di dunia, ya di akhirat akan menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Kalau ada yang menyesal karena ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, itu nggak ada apa-apanya. Ini menyesalnya nggak ada obat. Nggak ada obatnya, dan penyesalan adalah bagian dari azab yang Allah berikan. Sebagaimana yang Allah firmankan juga di dalam surat An-Nisa. Ya. Wa in min ahlil kitabi la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan tidak ada seorang ahlul kitab pun, Yahudi dan Nasrani, kecuali pasti mereka mengimani Rasulullah SAW sebelum kematiannya. Ya, jadi di saat sakaratul maut, Allah tampakkan kebenaran di depan mata mereka. Dan mereka pun akhirnya memahami, oh ternyata Islam itu benar, oh ternyata Al-Quran itu benar, oh ternyata Rasulullah SAW itu benar, seharusnya saya ini menjadi muslim. Tapi ketika itu taubatnya udah nggak diterima lagi, karena nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Barulah Allah tampakkan kebenaran itu sebagai wujud azab bagi mereka di dunia. Sebelum kematian udah dibegitukan. Nanti kalau sudah meregang nyawa, sudah mati, sejak detik pertama mereka meregang nyawa, langsung disambut dengan azab. Di antara azabnya, mereka akan dipertontonkan dengan azab yang akan mereka dapatkan di neraka nanti. Itu di antaranya. Bisa jadi langsung dapat azab. Nah, jadi azab yang akan diberikan adalah mereka nonton 24 jam sehari. Ya, tempat mereka nanti di neraka tuh di situ. Jadi filmnya horor sekali. Ditonton 24 jam dalam sehari, nggak ada istirahatnya. Ada yang diazab dalam bentuk itu. Fisiknya nggak diazab, tetapi dia seolah-olah sedang diazab. Karena dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat mengerikan yang bakal dialaminya nanti kalau sudah kiamat. Kalau kiamat sudah bangkit. Stres. Jadi itu juga bahayanya bagi kita umat Islam. Kalau sengaja tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, lama-kelamaan Muslim yang melakukan itu akan menjadi buta dan tuli. Padahal dia melihat kebenaran ada di depannya. Dan dia melihat di masjid-masjid banyak orang yang misalnya mengaji. Dia mendengar 5 kali dalam sehari, 5 waktu dalam sehari ada suara azan. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari suara-suara kebenaran itu. Orang-orang kafir saja menikmati suara azan. Ya, sengaja sebagian mereka bangun sebelum subuh supaya bisa lengkap mendengarkan suara azan. Ya, ada cerita ya, ketika ada ajang di Lombok ada sirkuit kan, ketika apa namanya itu MotoGP ya, ketika ada ajang itu kan banyak orang-orang dari Eropa yang datang kan. Lombok kita tahu pulau atau provinsi 1000 masjid kan. Jadi kalau datang waktu sholat udah bersaut-sautan itu suara azan. Sebagian mereka ada yang menikmati suara azan itu. Sengaja dia bangun sebelum subuh. Bukan untuk sholat, bukan untuk qiyamul lail. Untuk menunggu-nunggu suara azan.
Karena dia sangat menikmati suara azan itu, yang di kampungnya dia belum pernah mendengar suara seperti itu. Dia nggak ngerti, tapi bisa menikmati. Nah ini yang muslim malah terganggu dengan suara azan. Kenapa ada yang terganggu dengan suara azan? Bisa jadi ini masalahnya. Ketika menyepelekan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah, lama kelamaan hatinya mengeras ya, dan pandangannya tidak susah untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil ya. Pendengarannya pun demikian. Dia mendengarkan semua suara itu sama. Nggak ada bedanya. Padahal seharusnya suara azan, suara lantunan ayat suci Al-Quran itu beda. Harusnya. Tapi bagi dia, ya datar-datar saja. Itu bisa jadi penyebabnya adalah ini. Suara-suara kebenaran itu selalu disepelekan, dilalaikan. Alimun biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul riwayah min. Allah Maha tahu di antara manusia-manusia ciptaannya siapa yang patuh, siapa yang tidak patuh, Allah Maha tahu. Ya. Yang patuh akan Allah support terus, semangat. Sedangkan yang tidak patuh, semua ketaatan yang dia lakukan kering, gak ada efek. Bagi orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya, sholat yang dia tegakkan itu punya efek. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dia tegakkan berdampak kepada perbaikan karakternya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang tidak mau melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholat yang dia tunaikan setiap hari menjadi kekuatan dalam dirinya untuk menghindari kemaksiatan. Jadi kalau ada yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin, berarti ada masalah pada sholatnya. Menurut Allah yang mewajibkan kita sholat itu mampu tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Menurut Allah yang mewajibkan sholat itu kepada kita. Seharusnya ketika kita sudah sholat, kita mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau tidak, berarti ada masalah pada sholat kita. Ya, marilah kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu dan yaqulu ta'ala hakiman bitakfiri firaqin nasara minal mulkiyah wal yaqubiyah wan nisturiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memutuskan hukum kafir terhadap kelompok-kelompok Nasrani. Jadi ada beberapa kelompok Nasrani yang dipastikan kafir. Minal milkiyah wal yaqubiyah wan nestoriyah. Kalau Nestor ini populer ya. Nestor ini yang paling radikal dari sekte Nasrani adalah Nestoriyah. Yang dalam sejarah mereka banyak berkembang di Syam, bagian utara Jazirah Arab. Nasraninya, sebagiannya itu Nasrani Nestoriyah. Mimman qala minhum bi annal masiha huwallah. Apa pendapat mereka sehingga mereka dicap sesat, kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini secara tegas, laqad kafara
laqad kafara. Siapa yang kafir? Alladzina qalu, orang-orang yang berkata, yang berpendapat, innallaha huwal masihu ibnu Maryam, ya, bahwa Isa al-Masih adalah Tuhan. Kafir itu. Mimman qala minhum bi annal masiha huwallah. Ta'ala Allahu an qaulihim wa tanazzaha wa taqaddasa 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari pernyataan mereka itu. Hadza wa qad taqaddama lahum annal masiha 'abdullah wa rasuluh. Ini karena sebelumnya mereka sudah diberikan pengarahan dakwah bahwasanya Nabi Isa al-Masih adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kana awwalu kalimatin nataqa wa huwa shaghirun fil mahdi an qala inni abdullah. Kata yang pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih bayi, ketika orang-orang Bani Israel sebelumnya mencurigai bahwa Maryam telah berbuat maksiat, berzina. Tapi karena arahan dari Allah, Maryam nggak usah jawab, diam. Ternyata Nabi Isa-nya sendiri yang menjawab, Ana Abdullah. Saya ini adalah hamba Allah. Itu jawaban, itu ungkapan perkataan Nabi Isa alaihissalam, termasuk mukjizat beliau karena bisa berbicara sejak masih bayi. Jadi ada dua anak yang bisa berbicara sejak mereka masih bayi. Pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah Sahibu Juraij. Jadi bayi yang dituduhkan bahwa dia adalah hasil zina seorang rahib namanya Juraij dengan orang pelacur. Gara-garanya Juraij ini sedang sholat di tempat ibadahnya, dipanggil ibunya. Tapi karena sedang sholat, dia bingung, ini ibu saya atau sholat saya. Akhirnya ya sudah, lanjut sholat. Dipanggil lagi, pikir lagi dia sholat atau ibu saya. Lanjut lagi, sampai ketiga kalinya ibunya kesel. Semoga kamu digiring di depan mumisat, ya, di depan para pelacur. Itu ungkapan ibunya karena kesel. Ternyata Allah kabulkan, ya. Di bawah tempat ibadah Juraij ada pengembala kerbau, pengembala sapi yang biasa istirahatnya di bawah itu. Dan selalu kalau dia sedang istirahat dihampiri oleh seorang perempuan zina, pelacur. Sampai singkat cerita, si pelacur tadi hamil dan mengadu ke aparat bahwa dia dihamili oleh Juraij. Akhirnya ditangkaplah Juraij, sampai tempat ibadahnya dirobohkan rata dengan tanah. Ya, karena pemerintah setempat tahu Juraij ini ahli ibadah, tapi kok melakukan perzinaan. Ini cuma apa ya? Cuma tameng saja nih tempat ibadahnya, akhirnya dirobohkan. Dan kemudian diborgol, digiring, melewati mumisat tadi, para pelacur. Ketika Juraij tahu, Juraijnya senyum malah. Ya. Senyum maksudnya dia ingat kata-kata ibunya. Ini ternyata. Kenapa saya mengalami seperti ini? Oh ternyata ini. Dia baru ingat akan pernyataan ibunya. Mau akan digiring di depan para pelacur. Nah,
Kemudian diadililah. Juraij mengatakan, saya tidak melakukannya. Mana bayinya? Bayi yang dilahirkan oleh si pelacur tadi. Akhirnya dihadirkanlah, atau dia masuklah ke kamarnya dan mengatakan, bertanya kepada bayi tadi, siapa ayahmu? Si bayi bisa ngomong langsung, ayah saya adalah si penggembala sapi. Sudah ketahuan. Dan sang raja atau si penguasa ini merasa bersalah kan. Tapi sebelum melakukan apapun, dia bertanya, si penguasa ini bertanya kepada Juraij, kenapa kamu tadi tersenyum? Iya, aku ingat pernyataan ibuku. Ibuku lah yang menyumpahiku yang akan digiring di depan para pelacur. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu. Makanya ini sebagai pelajaran bagi setiap ibu ya, atau setiap orang tua lah. Kalau sedang ngomel-ngomel, jangan macam-macam. Ya. Kekesalan orang tua itu adalah doa. Apa yang diucapkan dengan emosi sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah. Sangat didengar. Sebagaimana pernyataan dari ibunya Juraij. Makanya kalau kita ingin ngomel, omelinlah anak kita dengan pernyataan-pernyataan yang positif. Yang pernah terjadi pada Syekh Sudais. Yang ceritanya waktu beliau kecil, ini udah berapa kali kita ceritain ya. Waktu beliau masih kecil, nakalnya minta ampun. Ibunya sudah lama memasak masakan untuk keluarganya, sudah dihidangkan di atas karpet, tiba-tiba ditaburin dengan pasir sama Syekh Sudais ini. Ibunya marah, tapi ucapannya, aku doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata terkabul. Subhanallah ya. Jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu, misalnya tentang anak kita, dengan melibatkan emosi kita, itu langsung connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, apa yang kita ucapkan ini jangan macam-macam. Kitanya juga yang akan rugi kan, kalau anak kita bermasalah gara-gara doa kita. Gitu. Jadi ada dua bayi yang sejak kecil bisa berbicara. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah Sahibu Juraij, seorang bayi yang dituduhkan bahwa dia ada hasil perzinahan Juraij dengan orang pelacur. Walam yakul anallah, yang ketika itu Nabi Isa tidak mengatakan anallah, tapi inni Abdullah. Wala benullah, dan tidak mengatakan aku adalah anak Allah, tidak. Bal qala inni Abdullah. Aku ini adalah aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku Alkitab, Injil, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Ila angkal, ini di surat Maryam ayat 30 sampai 36. Wa innallaha rabbi wa rabbakum wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Wa kadzalika qala lahum fi hali kuhulatihi wa nubuwatihi amiran lahum bi ibadati rabbihi wa rabbihim. Demikian pula ketika Nabi Isa sudah dewasa. Dewasanya ya, beliau diangkat ke langit ketika berumur 30-an tahun. Ya, sekitar 33 ya. Diangkat ke langit. Nah, ketika beliau sudah dewasa menjadi nabi, beliau memerintahkan
memerintahkan mereka Bani Israel untuk hanya beribadah kepada Allah, Rabbihi wa Rabbihim, Tuhannya dan Tuhan mereka, wahdahu la syarikalah, ya, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walihada qala ta'ala, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah. Dan Al-Masih pun berkata, wahai Bani Israel. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam diutus secara khusus untuk kalangan Bani Israel, ya, bukan untuk seluruh manusia, ya, hanya untuk satu bangsa saja. Beda dengan risalah Nabi Muhammad SAW yang universal, ditujukan untuk seluruh umat manusia. Bahkan jin pun harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Makhluk yang mukallaf di kehidupan ini adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi makhluk yang lain sudah otomatis mereka beribadah kepada Allah. Yang tidak otomatis hanya jin dan manusia. Ada di antara jin dan manusia yang mau beribadah hanya kepada Allah, lebih banyak lagi menyimpang dari ajaran Allah. Karena jin dan manusia punya perangkat yang namanya nafsu. Kalau yang lain-lainnya tidak. Semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kitanya saja yang tidak paham cara mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi mereka semua bertasbih sebenarnya. Bisa jadi kicauan burung di pagi hari itu tasbih mereka itu seperti itu tasbihnya. Kitanya tidak mengerti. Nah, di barat sudah mereka teliti. Saintis barat meneliti tumbuh-tumbuhan. Apakah tumbuh-tumbuhan itu berbicara atau tidak? Ya, pakai alat tertentu ternyata ada grafiknya, ada suaranya maksudnya, walaupun nggak kedengaran sama kita, tapi melalui alat itu, kalau kita bersuara kan ada grafiknya kan, kalau pelan ya grafiknya, kalau kencang grafiknya semakin tinggi gitu. Di tumbuh-tumbuhan pun mereka teliti itu ada, berarti mereka berbicara. Pertanyaannya apa yang mereka sedang ucapkan? Kalau menurut kita, pastilah itu tasbih. Yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Innahu may yusyrik billah ay faya'budu ma'ahu ghairahu. Barang siapa yang menyekutukan Allah sehingga dia beribadah kepada atau menyembah lainnya selain juga menyembah Allah, jadi menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya juga. Kalau musyrik-musyrik sekarang lebih parah lagi, sama sekali tidak menyembah Allah, ya, mengandalkan berhala saja. Mereka tidak percaya kepada Allah. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Maka Allah akan mengharamkan surga ke atasnya dan tempatnya adalah neraka. Ai faqad aujaba lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah akan wajibkan baginya untuk masuk neraka dan Allah haramkan ke atasnya surga. Kama qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Ada dua ayat ya di surat An-Nisa yang bunyinya seperti ini.
Perbedaannya cuma di ujungnya saja. Di awalnya, di pangkalnya sama. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni kalau dia disekutukan. Allah tidak akan memberi ampunan terhadap orang yang melakukan perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan memberi ampunan kepada orang yang melakukan dosa-dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maksudnya, kalau ada seseorang yang menyekutukan Allah, musyrik, sampai akhir hayatnya nggak pernah insaf, nggak ada ampunan baginya. Ya. Kalau ada orang yang musyrik, tapi kemudian insaf, dapat ampunan nggak? Dapat. Ya. Kan banyak. Ya di antara sahabat pun ada yang mantan penyembah berhala kan. Ya. Tapi ketika mereka udah insaf masuk Islam, ya udah selesai, yang masa lalunya udah selesai. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu udah selesai, masa lalunya udah terhapus semua dosa-dosanya ketika beliau masuk. Yang masalah adalah yang tidak sempat bertaubat sampai mati. Itulah yang gak bakal dapat ampunan. Sedangkan dosa-dosa di bawahnya selain musyrik, dia muslim. Dia muslim tapi banyak maksiat. Sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat dan tidak pernah insaf. Kalau yang seperti ini profilnya, masih ada peluang dia dapat ampunan. Walaupun dia tidak pernah diketahui beristighfar atau insaf dari kemaksiatannya. Masih ada celah Allah memberikan ampunan baginya setelah dia meninggal karena statusnya muslim. Itu maksud dari ayat ini. Ya. Kalau ada muslim pelaku maksiat tapi kemudian insaf memperbaiki diri, itu lebih utama lagi untuk mendapatkan ampunan. Ya. Setelah dia meninggal saja masih ada peluang. Apalagi sebelum meninggal dia insaf, itu lebih besar lagi peluangnya. Tapi nggak boleh gambling. Udah maksiat saja kan nanti walaupun maksiat akan dapat ampunan. Ya. Karena ada lanjutan ayatnya lima yasha. Ini masalahnya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi nggak bisa gambling. Bahaya kan? Jangan-jangan orang yang mengira udah Bapak maksiat dulu nanti kan dapat ampunan. Oh, dapat ampunan juga kan? Ternyata ampunan itu tidak dia dapatkan. Dia tidak termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan itu. Jadi nggak bisa gambling juga, karena bukan satu kepastian. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Ya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Wa qala ta'ala wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, siramkanlah ke atas kami air atau apa yang Allah karuniakan kepada kalian di surga sana. Penghuni surga menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air dan karunia-Nya ke atas orang-orang kafir. Dan itu di antara bentuk azab. Di antara bentuk azab penghuni neraka apa? Dia bisa menyaksikan penghuni surga, dapat melihat penghuni surga sedang menikmati nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Sementara dia mendekam di neraka. Itu bagian dari siksa. Penduduk surga tidak melihat mereka, tapi mereka dapat melihat nikmatan yang ada di surga yang sedang dinikmati oleh penduduk surga.
Wa fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan yunadi fin nas. Ya, di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang penyeru yang menyeru kepada masyarakat. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Di riwayat yang lain, nafsun mu'minatun, jiwa yang beriman. Wa taqaddama fi awali surat Nisa, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal surat Nisa, inda qauli innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, dan seterusnya. Hadis Yazid bin Babanus, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ad-dawawinu salasah. Catatan-catatan yang ada di tangan Allah itu ada 3. Pertama, kemudian disebutkan di antaranya adalah diwanan layak firuhullah. Catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah, wa huwa syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Jadi ada yang diampuni, dan ada catatan yang kedua, akan diampuni kalau sudah terkonfirmasi dari orang yang terzalimi bahwa dia memaafkan, maka ini akan dihapuskan. Ya. Maksudnya yang pertama adalah dosa-dosa yang hanya berkaitan dengan hak-hak Allah. Itu gampang Allah, ini dihapuskan saja. Bisa, langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa yang wujudnya kezaliman kepada sesama, itu nggak otomatis dihapuskan. Akan dikonfirmasi dulu kepada korbannya yang sudah mendapatkan kezaliman di dunia. Mau memaafkan si fulan nggak? Oh nggak, saya nggak mau maafkan. Udah, berarti itu nggak akan dihapuskan. Kalau terkonfirmasi dimaafkan, ya sudah dihapus oleh Allah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang nggak bakal dapat ampunan, yaitu dosa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang kita di hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.